31. Segala apa? Kepahitan. Tidak main-main tuh saudara. Makanya kalau ada orang, Pak, saya tidak akan datang Pak. Kalau pagi, kenapa? Ada orang itu. Kenapa ada orang itu? Ya pokoknya saya tidak mau. Kenapa? Saya bilang. Ya tidak apa-apa. Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Kamu pasti pahit. Kepahitan masuk neraka. Terus gimana Pak? Datang pagi ambungen wong itu. Kalau perempuan loh ya. Kalau laki rangkul. Kalau perempuan ambung, cium. I love you. Mari sekarang dengan cepat kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini dengan tema kehidupan menuju kemuliaan Bapa dan Kristus. Minggu lalu sudah saya ajarkan bagaimana kita mencapai kehidupan ya, menuju kemuliaan Bapa dan Kristus. Ada 3 tingkatan dalam kekekalan. Yang pertama adalah neraka, ya, kita sudah belajar. Dan kedua, surga tingkat paling rendah. Nah, surga tingkat paling rendah ini adalah orang-orang Kristen yang tidak menjadikan ibadah menjadi pusat hidup mereka. Jadi mereka ya ibadah sambilan, bukan utama. Jadi kerja sambil ibadah, keluarga sambil ibadah. Jadi sambilan, bukan yang utama. Dan juga orang-orang Kristen yang hidupnya baik ya. Jadi tingkat surga paling rendah itu baik, saudara. Kalau orang Kristen tidak hidup baik ya saudara, meskipun dia pelayanan, meskipun dia aktif, tidak akan masuk surga. Syarat masuk surga hanya baik. Jadi bukan cuman percaya. Kalau saudara tidak baik, dunia aja bilang saudara tidak baik, saudara rawan masuk neraka. Karena buah daripada percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah kebaikan. Jadi jangan pernah dengar satu pengajaran bahwa kekristenan itu tidak dilihat perbuatan baiknya. Itu salah. Dan banyak orang tergelincir dan akhirnya mereka masuk neraka. Ya. Dan sekali lagi kekristenan itu bukan cuman membaptis orang. Percuma saudara baptis orang tapi menghasilkan orang jahat. Baptis orang tapi menghasilkan perampok, ya pezina, percuma. Baptisan itu enggak ada artinya. Tapi baptisan itu adalah satu proklamasi, satu pernyataan sikap kita bahwa kita ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Nah itu baptisannya sah, masuk, ya tanda orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang saya akan lanjutkan, kita ini merindukan khususnya domba yang saya gembalakan, kita duduk bersama Bapa dan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oleh karena itu kita perlu mengerti bagaimana caranya. Ini yang kita kejar. Kita tidak hanya mengajak orang masuk surga, buat apa saudara? Tapi kita duduk bersama Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 21. Mari kita belajar sekarang. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Perhatikan. Jadi pemenang yang duduk. Siapa pemenang? Nah ini saudara, ajaran-ajaran. Termasuk hypergrace yang salah. Ya. Hari Minggu sudah saya jelaskan tentang grace yang benar, bagaimana anugerah. Mereka pikir bahwa percaya Tuhan Yesus itu sudah menang. Memang Tuhan Yesus telah menang, ya, memberi kemenangan kepada kita. Tapi saudara harus berjuang untuk menang. Sekarang percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Amin Pak. Tapi saudara berzina.
Apakah kemenangan turun atas saudara? Tidak. Oh, Tuhan Yesus sudah memberikan kelahiran baru. Amin. Apakah hidupmu jadi baru sekarang? Kalau hidupmu lama, berarti bekerja enggak? Tidak bekerja. Nah, syarat menang itu saudara harus berjuang. Mahkota itu cuma satu, saudara. Yang lomba banyak. Kita perlombaan mendapat mahkota. Pemenang itu satu. Dan Tuhan mau saudara menang di dalam perlombaan ini. Makanya Rasul Paulus berkata pertandingan. Jadi siapa yang duduk bersama Tuhan Yesus? Yang menang. Jadi kalau orang yang mati dalam Tuhan Yesus, itu yang bersama Tuhan Yesus. Tidak semua orang Kristen mati bersama Tuhan Yesus loh. Lihat aja hidupnya, tidak pernah ke gereja, ya, hidupnya seperti orang dunia. Tiba-tiba serangan jantung mati. Dikubur ala apa? Ala Kristen toh, dengan cara Kristen. Apakah dia bisa masuk dan duduk bersama Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Nah, kita lihat, baik enggak orang ini? Baik, Pak, suka nulung. Nah, dia bisa masuk Kristen tingkat paling rendah. Neraka kurang dikit penghakiman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tahu kok. Karena Tuhan Yesus yang mendapat otoritas dari Allah Bapa untuk menghakimi setiap saudara. Makanya saya pesan saudara, jangan injak-injak Tuhan Yesus. Mari bersama saya berjuang. Kalau sampai kita jahat, dosa, minta maaf ya. Saudara menaruh kaki saudara di muka Tuhan Yesus. Tega enggak? Coba Tuhan Yesus ada injak mukanya, tega enggak? Orang yang suka menipu, bohong, hidup enggak benar, enggak tertib. Lihat saudara. Itu menginjak-injak, menyakitkan. Lebih baik saudara tidak menjadi Kristen. Jadi untuk masuk tingkat bersama Tuhan Yesus tidak semudah yang engkau ucapkan. Tidak semudah itu. Rasul Paulus saja levelnya kayak begitu masih berkata, kami ini hampir-hampir tidak selamat. Jadi barang siapa menang, menang atas apa? Nanti saya tunjukkan. Menang atas semua hal yang membuat kita masuk neraka. Itu loh. Amin. Ya. Yang membuat masuk neraka bagaimana? Ya yang kemarin minggu lalu tuh saya jelaskan sudah. Nanti dengarkan lagi. Ya, nanti ini ada sesi tanya jawab. Kalau saudara ada sesuatu yang tidak mengerti boleh langsung angkat tangan ya. Kalau misalkan dalam sesi ini kemudian kan waktu saya 1 jam. Pak saya kok enggak ngerti, angkat tangan saja. Mau tanya bisa langsung ya. Boleh, saya senang ada pertanyaan. Ya silakan. Supaya langsung spontan kok enggak ngerti Pak. Angkat tangan aja, langsung angkat tangan nanti dikasih mic ya. Nanti yang bertugas apa bisa kasih mic. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, barang siapa menang ia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah apa? Menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Nah mari kita lihat. Tuhan Yesus telah menang dari apa? 1, dari dosa. 2, godaan. 3, pencobaan. Bahkan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Kenapa Tuhan Yesus minta berlalu? Karena dia tahu kalau dia menanggung dosa manusia, dia dipisahkan dengan Bapaknya. Dan itu dia tidak mau. Kerinduan Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dan dekat Bapa. Coba lihat hidupnya Tuhan Yesus. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara belajar, baca saja surat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baca itu aja. Itu kehidupan Tuhan Yesus. Masih belum ngerti, coba cari di YouTube ya, film Tuhan Yesus itu 3 jam ya, nonton. Lihatan hidupnya itu. Itu loh pemenang. Dan siapa yang mengambil kehidupan seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menikah, betul? Tuhan Yesus hanya melayani, tidak bekerja dunia, betul? Tuhan Yesus hanya melakukan kehendak Bapa. Orang seperti ini ya saudara,
dia duduk langsung sama Tuhan Yesus. Nah kita yang menikah bagaimana? Saya katakan ya, kita kalah sama orang tidak menikah. Bukan tidak payu loh ya. Do you know tidak payu? Bukan tidak laku loh. Tapi karena Tuhan loh. Komitmen loh sudah. Membiara karena Tuhan. Yang laki-laki karena Tuhan semua. Itu upahnya gede saudara. Kita kalah kok. Rasul Paulus itu kayak Tuhan Yesus. Jadi saya ini ya iri juga dengan orang-orang seperti itu. Dulu saya hampir tidak menikah. Karena kumpulan saya mulai SMP itu para rohaniawan. Mulai kecil. Papa mama tidak pernah didik saya cara berdoa. Karena memang kami keluarga yang heterogen, jadi campuran, bebas. Orang tua tidak terlalu memaksa, bebas. Jadi tidak ada tuntun, tapi Roh Kudus yang menuntun saya. Sebagaimana hari Minggu saya sudah jelaskan bagaimana perjalanan hidup saya dituntun Tuhan. Mulai bayi loh saudara, itu dibuka semua. Nah kita taunya biasanya setelah bertobat, itu dibuka kayak film. Mari kita nyanyi besar anugerahmu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya tiba-tiba pingin sekali untuk membiara. Aneh ya. Ya tapi Tuhan punya rencana lain. Namun saya katakan, di surat Wahyu dikatakan bahwa orang-orang yang perawan. Perawan itu ternyata bahasa itu bukan cuma ditujukan kepada perempuan loh, laki-laki juga. Dan mereka yang bersama dengan Tuhan Yesus. Itu perawan, laki-laki yang tidak menikah. Perempuan yang tidak menikah. Hidup hanya untuk Tuhan, persis Tuhan Yesus. Nah bagaimana kalau orang-orang yang sudah menikah, ya pasti upahnya beda. Tapi kalau saudara sudah menikah, pernikahanmu kau pakai untuk melayani Tuhan. Ada orang-orang, suami istri, dua-dua melayani Tuhan, ke desa, melepaskan semua haknya, benar-benar hidup sederhana untuk Tuhan. Mereka juga mendapat pahala yang besar. Kalah saudara, kalah. Itu pun ya kalah kita Mas Yan. Saya itu iri loh saudara dengan penginjil-penginjil. Iri loh saudara, mereka itu rela hidup susah loh. Di desa, ya di gunung, dua-dua suami istri. Harapan saya mereka bangga, harapan saya. Tapi kenyataannya sibuk ngalor ngidul. Dijauhkan ya, sibuk hanya cari utangan nanti. Karena mereka tidak bangga, kok tambah soro ya. Katanya ikut Tuhan Yesus melayani di desa, wah nanti begini, wah. Nah ini pengajaran yang salah. Harusnya bangga saudara, karena mereka pemenang loh. Mereka telah menang atas dunia. Makanya Bapak Ibu Saudara dengar ya. Jangan saudara toleh kanan kiri. Saudara rajin ngelihat temanmu pelayanan. Loh itu kok enggak datang, kok enak ya. Jangan, upahmu beda. Kalau nanti di surga itu sendiri-sendiri. Suami istri sama-sama dengan keluarga. Sama pelayan sendiri-sendiri. Berjuang. Makanya saya bersyukur saudara bisa mengerti kalau digembalakan. Maka saudara tidak sendiri. Kita akan bersama-sama. Bersama dengan saya. Gembala yang mengembalakan saudara. Amin. Kita kumpul terus. Kumpul. Makanya falsafat Jawa berkata apa? Mangan ora mangan. Sing penting apa? Kumpul. Itu betul. Itu betul. Makan ndak makan penting kumpul. Orang Kristen gimana? Mending gak kumpul pokoknya mangan Mbak. Kecut. Lihat saudara. Makanya lihat semua gereja. Kalau pengajaran ada gak 90% hadir. Cek. Tapi di tempat ini 90% hadir. Walaupun ada yang live streaming. Amin. Kita bangga. Orang tanya, lah jumlah jemaat di sana berapa? Lah kamu berapa? Ayo. Prosentase itu gak hitung jumlah. Di tempat saya 5.000, iya 5.000 datang enggak? 4.000 orang datang enggak pengajaran? Tidak. Di tempat saya jemaat 100,
90 datang. Di hadapan Tuhan Yesus kita yang mendapat upah. Amin. Itu yang benar. Jadi Tuhan bukan lihat jumlah tapi prosentase. Gitu loh. Sama seperti saudara memberikan persepuluhan atau ucapan syukur, itu enggak dilihat jumlah. Jadi sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahta. Jadi sebagaimana aku pun telah menang atas dunia. Bagaimana menang atas dunia? Jelas dunia merebut apa? Ibadah saudara. Sudah dari zaman Musa sampai sekarang iblis ngerebut apa? Ya ibadah dan pelayanan saudara. Itu aja, simple. Jadi kalau saudara mau menang, ya menang atas itu dong. Itu kalah diobrak-abrik. Makanya tadi sore saya kan ngomong, survei membuktikan saudara, orang-orang yang menyibukkan diri di dunia ini, udahlah pada ujungnya mereka ngomong kok sama saya, aduh Pak menyesal saya Pak, menyesal. Apalagi yang sudah ada di rumah sakit, ujung-ujungnya pasti ngomong, Pak saya ini pengen melayani Pak, lah terus hidupmu kamu pakai apa? Tetapi saudara, orang-orang yang seumur hidupnya, kesempatan hidupnya diisi dengan hidup melayani Tuhan, ibadah, bersekutu bersama-sama, akhir hidup mereka selalu bahagia, damai. Udahlah, pengajaran dicari nggak ada, sibuk terus noai. Saya bilang doa malam tidak ada, ibadah tidak ada, semua tidak ada. Streaming ya tidak, lihat saja ujung-ujungnya rugi mereka. Tidak pernah aku melihat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan hidupnya itu merana, tidak ada Bu, Pak. Buka Lukas 14 ayat 26 sampai 35. Mari saya ajak umat yang saya gembalakan juga yang melalui live streaming, kita naik ke tingkat yang tinggi. Makanya 2023 saudara akan dibawa naik sama Tuhan. Amin. Dalam segala hal engkau akan naik. Percaya. Ya, kenaikan. Ini bukan bicara materi loh saudara. Bukan. Tapi materi itu mengikuti. Amin. Ya, mengikuti saudara kok. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci siapa? Bapaknya itu siapa? Bapak saudara. Tidak tahu bapakmu, ayahmu, papa, makmu, mbokmu, Pak kalau tidak benci loh. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan membenci orang? Tidak. Ini artinya apa? Kamu lebih mengutamakan bapakmu. Terus apa? Ibunya, mboknya. Terus istrinya, ini loh. Termasuk suaminya, ada itu di ayat yang lain. Terus anak-anaknya, ini bukan berarti anak sakit, orang tua sakit, tidak diurusi, bukan. Tuhan tahu kok hatimu itu kemana. Hartamu itu di mana? Di kerajaan surga atau kepada dunia ini. Anak-anaknya. Terus siapa? Saudara-saudara laki-laki atau perempuan. Ini adat istiadat ini. Ini adat. Kalau sudah ngomong saudara-saudara itu adat istiadat. Bukan salah loh ya, adat istiadat itu enggak salah loh. Budaya itu baik loh ya. Asal tidak melanggar firman. Tidak menyekutukan dengan Allah. Ya. Atau adat ini yang sampai berhala, diberhalakan. Bahkan nyawanya sendiri. Jadi seorang datang kepada Tuhan Yesus, kalau dia tidak membenci nyawanya, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayo belajar yuk membenci nyawa kita, mau enggak? Kita mesti latih tuh. Membenci dalam arti apa ya? Untuk Tuhan kita rela memberikan nyawa. Saudara, itu mesti dilatih. Satu kali saudara akan menghadapi tantangan, engkau meninggalkan Tuhan Yesus atau mati. Mari kita latih. Coba bayangin, kalau satu kali kita dihadapkan orang, ya, kemudian ditodongkan pistol,
dan saudara harus melepas Tuhan Yesus. Coba, apa yang saudara lakukan? Ada kejadian di era ini, ya saya layani bapak ini karena dia terintimidasi dengan kesalahan dia. Waktu itu dia kerja di Timur Tengah. Dia sebagai seorang seorang ahli bagian tambang. Pokoknya dia bawa orang-orang dari sini ke sana. Mereka ditaruh di satu camp. Tiba-tiba datang tentara-tentara masuk gedor kamar dia. Nah, di kamar dia itu ada salib, ada Alkitab, dan dia selalu berdoa di situ. Digedor, tendang, langsung itu yang senapan besar itu langsung diarahkan ke dia, buang semuanya. Sangkal. Bapak ini nangis, dia cerita sama saya kelihatan anak dan istri saya. Akhirnya saya buang, Pak. Dan dia nyangkal. Tapi dia kayak Petrus. Dia terintimidasi. Tidak dibunuh. Kemudian beberapa tahun sudah pulang Indonesia, ketemu saya, terus saya doakan. Tuhan ampuni. Masih diberi kesempatan. Tapi Tuhan tidak suka. Kenapa Bapak itu lakukan? Dia tidak kenal Tuhan soalnya. Kalau kenal Tuhan tidak bisa. Saudara, pengenalan akan Tuhan sampai nyawa. Nah, kalau nyawamu ditembak aja siap, apalagi untuk doa malam, untuk ibadah gini ya puding saudara. Amin, amin. Kecil. Haleluya. Amin. Karena kita kenal Tuhan. Yang kita lakukan ini hidup kita, pusat hidup kita. Jadi saudara untuk jadi murid Tuhan Yesus hanya baptis. Bisa? Tidak bisa. Jadi ngerti, baptisan itu proklamasi saudara. Ikrar, Tuhan aku berikrar hari ini aku hidup untuk Engkau. Itu betul baptisan itu. Kalau cuman Pak saya mau dibaptis biar apa, untuk nikah. Waduh, syaratnya memang ya persyaratan. Ya, tapi percuma loh kamu persyaratan dibaptis Kristen tapi kamu enggak masuk loh. Ya, kalau kamu baik paling-paling ya masuk surga tingkat rendah lah. Enggak akan duduk sama Tuhan Yesus karena syaratnya di sini. Selanjutnya, barang siapa tidak memikul salibnya. Tahu salib saudara? Apa salib saudara? Salib itu kan kita tidak salah disalahkan. Tuhan Yesus itu kan tidak menanggung kesalahan tapi dia harus menanggung penderitaan. Itu salib. Saudara sudah berbuat baik tapi saudara menderita. Saudara sudah melayani tapi minta maaf. Tambah kekurangan. Saudara sudah melayani tapi saudara tidak mendapatkan dari dunia ini yang baik. Tapi ada damai sejahtera, sukacita. Itu salib, pikul. Bisa salib itu keluarga saudara, ya toh, tekanan-tekanan itu salib, tidak apa-apa. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ya tidak dapat menjadi muridku. Makanya orang yang tidak mau pikul salib, gak bisa ngikuti Tuhan Yesus, gak bisa. Siapa yang mau mikul salib? Siaplah menderita karena Tuhan. Contoh misalkan Pak Vibi mulai hari ini Pak Vibi tidak boleh menempati janti. Itu keputusan keluarga dan kami tidak punya alasan. Siap, aku pikul. Itu salib. Tidak perlu Anda terus melotot-melotot. Saudara tahu, saya sudah bangun ini. Ya, ini sudah habisnya 10 miliar. Gitu, misalkan. Tapi bocor ya Pak. Cuman sudah selesai. Penyelesaiannya hanya dialihkan bocornya ke rumah saudara. Ya puji Tuhan. Itu salib. Saudara nulung orang tapi saudara harus menderita, dijelekkan, dihina. Wah itu salib. Jadi pikul. Jangan protes, pikul. Maka kamu muridku. Nah saudara ada rahasia di satu ayat. Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, disitulah pelayanku. Siapa pelayan? Muridnya. Tidak ada satupun murid Tuhan Yesus sugih. Saya kasih tahu. Sekali lagi ya. Tidak ada satu murid Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab itu kaya dan sukses dalam hidupnya. Makanya saya geram.
Kalau gereja hanya mencari kesuksesan, berontak saya saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, penggalangan dana kita ini kan kecil toh saudara. Termasuk yang di NCC Indonesia kita enggak besar kok sebetulnya. Tapi bisa mengumpulkan 8,7 juta, tepuk tangan dulu, 8,7 juta. Langsung saya kirimkan ke bendahara. Bendahara itu langsung telepon saya, bendahara PMGK, bendahara. Dia bilang, dia kan kenal karena langganan potong saya. Jadi paling cocok sama saya. Dia panggil, Feb, aku ya Feb, kalau lihat pendeta aku murtad. Dia bukan seorang pendeta, dia pengusaha. Bayangin. Sama Bu, saya kalau enggak punya Tuhan Yesus sudah mu'alaf saya bilang. Karena saya geram. Diukur, lihat toh saudara, masa gereja kok diukur kesuksesan itu gak masuk akal. Sedangkan murid melarat semua loh. Loh kita ini kan lebih kaya toh dari murid-murid Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Loh sudah enak loh saudara, itu enak. Ini mereka dikejar-kejar penganiayaan terus. Kita ini masih ditutup pintu penganiayaan kan gitu. Kesempatan ayo kita ini sungguh nabung harta di surga melalui kehidupan kita. Saya bilang, Bu, jemaat yang saya layani bukan orang-orang kaya loh Bu. Mereka orang-orang yang punya hati. Aku bingung. Di Malang itu gereja besar-besar. Yang respon cepat itu kita. Duh, heran saya bilang. Saya bilang itu pendeta, kan ketuanya juga. Aduh wis ojo ngomong katanya. Mereka cuma pinter khotbah. Bayangin. Makanya bersyukur kalau di tempat ini peduli lingkungan. Amin. Duit saudara semua habis. Pokok duit masuk saya mesti entek. Loh mesti entek. Habis. Karena kita lakukan untuk lingkungan. Untuk bantu orang sakit. Ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, ini loh saudara, mau Kristen nih, mikir dulu gitu loh kata Tuhan. Tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tolong dong dilihat. Mau bangun menara nih, hitung dulu. Mau jadi Kristen loh, mikir. Waktu saya dulu mau jadi Kristen tuh enggak mikir. Karena bukan saya yang memilih, tapi saya dipilih. Tapi Tuhan tepat, begitu milih saya langsung total saya langsung. Bagaimana saudara? Ada orang-orang yang seperti saya mengalami Tuhan langsung. Ada orang-orang yang memutuskan, memilih. It's okay, padahal dia juga digerakkan. Tapi coba bisa enggak saudara melakukannya? Kalau enggak gimana? Ya udahlah, jangan Kristen dulu. Sama saja saudara. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya apa saudara? Mengejek dia, Kristen ngono, Kristen bukan Kristen. Lihat Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau orang ngejek saudara, Kristen kok gitu, Anda sedang menghina Tuhan Yesus. Bukan beda sama murid-muridnya. Murid-murid di Antioquia pertama kali disebut Kristen karena pengikut Kristen. Karena pada waktu itu mengikut Tuhan Yesus itu aib, sesat. Jadi orang pengikut Tuhan Yesus itu dianggap sesat. Gitu loh. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya otoritas. Tapi kalau mengejek karena apa? Kelakuan saudara, Kristen kok begitu. Nah ini, karena apa? Karena saudara sebetulnya jangan Kristen gitu loh. Jadi kalau di tempat ini saya begitu keras, itu firman Tuhan. Jadi kalau mau Kristen ya Kristen sungguh-sungguh gitu loh. Enggak ya enggak usah. Enggak apa-apa. Karena Tuhan tidak mencari orang. Tapi dia memilih orang-orang
yang sungguh-sungguh. Dia tahu kok siapa yang dia pilih. 30. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan apa? Mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Berarti ada 3 syarat tadi. Yang 1, kalau tidak membenci. 2, kalau tidak menyangkal diri. 3, kalau tidak melepaskan semuanya. Nggak bisa jadi murid loh. Apalagi pemenang. Melepaskan itu bukan berarti jual semua hartamu, tinggalkan pekerjaanmu, bukan. Saudara tidak menjadi duniawi gitu loh. Kalau orang Jawa bilang kedonyan. Anda tidak terikat. Harta itu ada semua. Rumah, ada orang yang diberikan berkat. Rumah tingkat 5 ada di Jakarta, ada yang tingkat 2, ada yang tidak ada tingkat, ada yang di kampung, ada yang di desa. Itu semua udah diatur. Nantilah saya akan ajari tentang kesuksesan ya. Supaya kesuksesan dalam Kristus itu ngerti. Semua itu udah diatur saudara sama yang kuasa. Bapak Elohim sudah. Nah saudara meskipun diberkati nggak terikat dengan berkat itu gitu loh. Ada orang saudara bayangin ya. Ini sudah kita alami di Jakarta. Bayangkan Kristen tapi ngerebut harta warisan. Bayangin saudara. Lo sungguh perang di pengadilan. Lu Kristen Pak, baca firman Pak, ngomongnya Tuhan Pak. Tapi Pak, ini diatur supaya mereka bersekongkol, keluarga 9, diambil suratnya, diubah, persetujuan 3 orang dikuasai. Nilainya puluhan miliar. Bayangin saudara, Kristen. Lihat saudara. Apa orang ini masuk surga? Tidak, saya bilang. Pokok semua kejahatan tidak membuat masuk surga. Titik, udah. Meskipun kamu pendeta, meskipun kamu gembala, meskipun kamu pembuat mujizat, Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang jahat." Merebut hak orang lain, itu jahat. Tahu rumah itu kan milik keluarga. Tapi dengan pesengkongkolan ngerebut, jahat. Kecuali dia bertobat tuh ya. Sebelum mati dia bertobat. Masuk mana? Tingkat paling rendah. Dan semua yang dia lakukan sia-sia. Saudara hati-hati. Tuhan tuh tahu kamu jahat atau tidak. Jangan ambil hak orang lain. Kalau saya, lebih baik hak saya ambillah. Sebab saya tahu hak milik saya cuman Bapa dan Tuhan Yesus di surga. Katakan amin, tepuk tangan. Beres. Pak Wibi beres tok. Tapi kita kan gak kaya-kaya Pak. Gak apa-apa. Enak Pak Wibi ngomong. Loh ya enak memang ngomong kok. 34. Garam memang baik. Lihat saudara. Jadi kalau mau menjadi terang dan garam, pelajari dulu Lukas 14 ini. Jangan sembarangan, pelajari di rumah. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saudara kan garam. Loh kalau garam itu nggak asin, dah buat apa ada di dapur? Saudara mau pakai garam nggak asin? Gregetan loh saudara, ngambil garam, ya makan misalkan sop kurang asin tambah no. Gak asin. Gregetan kita mangkel. Ini gimana sih garam kok gak asin? Terus diapain? Dibuang. 35. Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Loh garam itu berguna ya untuk pupuk juga ya berarti ya. Saya gak ngerti pertanian soalnya. Ladang juga ya.
dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga? Siapa yang punya telinga di sini? Coba dicek, ada 2 telinga. Ada punya telinga? Telinganya loh, telinga. Hendaklah ia mendengar. Yang punya telinga itu loh, rungokno. Dengar. Jadi artinya apa? Tuhan Yesus dan Bapa Elohim itu minta, kalau kamu jadi anak Allah, orang Kristen, jadi garam. Garam itu dikit tapi terasa. Makanan ya, tidak ada garam, tidak enak. Orang bisa tidak pakai gula, orang bisa tidak pakai vitsin ya, tapi pasti pakai garam. Hebat loh. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Katakan amin. Ya. Saya berharap Bapak Ibu semua mengerti syarat ini dulu. Karena tidak mudah duduk sama Tuhan. Jangan enak-enak, mati langsung duduk. Apa yang kau lakukan hari ini aja? Apa yang kau lakukan hari ini loh? Apa yang kau lakukan? Bangun pagi doa enggak? Kamu berhubungan enggak sama Tuhan gitu loh. Terus setelah itu apa? Kerjamu baik enggak? Nipu enggak? Kotor enggak? Coba cek toh. Enggak Pak, baik. Kamu masih punya hati enggak? Rindu bersekutu melayani, bersaksi. Makanya kalau di dalam kerjaan itu pakai nama Tuhan Yesus gitu loh. Sambil kerja itu ngomongnya enggak usah terlalu rohani. Ada orang banyak ngomongnya rohani saudara. Ya. Bisnisnya itu kalau ngomong Tuhan tapi enggak bayar. Lucu enggak? Tagihan numpuk. Ngomong Tuhan doai. Sampai orang yang bukan Kristen bilang, ini orang terkenal Pak, ngomongnya Tuhan. Tapi Pak, nyantol semua. Gilani. Tahu gilani? Menjijikkan. Coba bilang kanan kiri, ojo gilani. Melaratois, ora popo. Udah, saya itu bangga melihat jemaat, maaf ya. Bukan saya mendoakan melarat, tidak ada yang melarat kok, semua diberkati Tuhan kok. Berkat itu bukan kaya raya, bukan. Tapi saya ngomong dengan kata yang keras, lebih baik miskin lah, lebih baik melarat. Saya lebih senang lihat jemaat itu melarat, tapi hidupnya benar, baik, suci, saleh, gak gilani. Daripada sampean pelayanan doa, tapi saya dengar kamu gilani. Minta ampun saudara, minta ampun, sini aku. Amin. Udahlah percaya saudara. Terbukti orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan dan mau sungguh-sungguh hidup mengutamakan Tuhan, ibadah, agama, hidupnya pasti jadi berkat, garam dan terang. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang menang akan duduk bersama Tuhan Yesus. Yang pertama, menang atas hal-hal yang membuat kita masuk neraka dan tidak mendukakan Roh Kudus. Itu loh. Menang atas hal-hal yang membuat kita masuk neraka. Apa? Ya kemarin saya sudah jelaskan semua. Pokoknya 3 hal. Najis, keji, jahat. Jabang bayi, amit-amit, lanang wedok, ojo sampai lakukan saudara. Ya, sekalipun jangan lakukan. Najis, ya, najis, percabulan, perjuangan, pornografi, ojo lakukan. Ya. 2, yang keji. Keji ku mentolo, ya keji wis. Ya termasuk iri, dengki dan semuanya sama jahat. Saudara tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Efesus 4 ayat 30, perhatikan juga yang di rumah. Ini penting. Efesus 4 ya, ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terus 31. Segala apa? Kepahitan. Tidak main-main tuh saudara. Makanya kalau ada orang, Pak, saya tidak akan datang Pak. Kalau pagi, kenapa? Ada orang itu. Kenapa ada orang itu? Ya pokoknya saya tidak mau. Kenapa? Saya bilang. Ya tidak apa-apa. Tidak mungkin tidak ada apa-apa.
kamu pasti pahit. Kepahitan masuk neraka. Terus gimana Pak? Datang pagi ambungen wong itu. Kalau perempuan loh ya. Kalau laki rangkul. Kalau perempuan ambung, cium. I love you. Kok dipelihara loh. Loh saudara, saya enggak main-main soal itu gitu loh. Saya mau datang ke pesta, tapi saya enggak mau duduk sama orang itu. Kenapa? Saya bilang. Kamu benci? Enggak, saya enggak benci. Kamu benci, saya bilang. Pikirnya orang Kristen guyonan ini, kepahitan ini. Jangan loh saudara. Kalau Anda benar-benar enggak kepahitan, ya Anda enggak apa-apa, enggak masalah. Amin. Saya ini juga ngalami ujian. Kita bermasalah dengan seseorang, wegah aku ketemu saja nih. Males, semua males. Tapi mari uji, malesku ini karena pahit atau karena sesuatu yang enggak pokok kotor. Lawan saudara, lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lawan, doakan, aku memberkati. Aku berdoa, Tuhan pakai orang ini, pakai Tuhan. Orang ini luar biasa Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Itu caranya, jangan mbok piara. Melerok malahan. Bagus lah kamu, penghuni neraka kamu, saya bilang. Ada saudara, itu banyak di gereja, tidak dibuka. Kegeraman, kemarahan, musuhan, pelayan satu, pelayan lain, pelerok-pelerokan. Pantas lah saudara, gila nih. Pokok saya tidak mau Pak kalau dia yang melayani, yang ngedram, tidak mau Pak kalau dia gendeng apa piye awakmu itu. Lu bener saya kasar saudara kalau gitu, karena masuk neraka dia. Masih bersama saya enggak ini? Mau terus apa tutup gerejoy? Gak bisa, sudahlah. Bukan berarti kita kalau disakiti orang itu enggak sakit, sakit. Sakit kok saudara. Marah, tegur dia. Tapi saya marah dengan kesucian loh. Saya enggak benci loh. Marah, tegur. Aku enggak suka caramu begitu. Setelah marah apa? Ya sudah. Jangan habis marah pelerak-pelerok. Akhirnya saudara yang menjauh toh. Aneh enggak? Amin. Ya, 1952. Ada yang mau tanya? Ayo wis tanya sih. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Makanya waktu Didi. Karena ini sudah tidak bisa dibantah gitu loh. Kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jahat. Tanya Pak Indra itu tahu ketemu orang Kristen jahat ya Pak ya. Ada enggak? Itu tahu. Lo bener loh. Sungguh saudara, tidak usah ikut-ikut. Makanya saya akan bilang, kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh mau masuk surga, duduk sama Tuhan Yesus, nurut toh. Lu saya belajar juga sama-sama. Jadi ini yang mendukakan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Jangan sentuh ini. Beda kalau saudara melakukan pembelaan diri ya. Artinya kalau tiba-tiba di tengah jalan ada orang menyerang saudara, membela, mengelak, melakukan. Itu beda. Tuhan tuh tahu hatimu itu tidak melukai, tidak menyakiti gitu loh. Tapi kalau ini dipelihara saudara, sungguh bahkan bikin kelompok. Kurang ajar gak di dalam gereja? Bikin kelompok. Loh, kelompok kepahitan. Jadi ada gereja kepahitan Indonesia, bahaya. GKI lah niku. Oh, ngawur nih. GPI loh, kok GPI? GPI ku Pantai Kosta, Pak. Gereja pahit, gereja dendam. Dendam sama apa? Sama gembalanya, bikin persekutuan. Isinya apa? Gosip no gembala. Masuk neraka semua itu di situ. Dia menyembah siapa? Ibulis. Nyembah dia, oh repapa syakara papa sekera apa, mulai ngomong no gembala, ngomong no pendeta, gosip sini, melerok sini, melerok situ. Dia pikir aman, mati kamu. Udah ayatnya ada, udah ndak bisa, ndak ada kompromi ini.
Tidak ada alasan, saya bilang. Yang kedua, siapa yang duduk bersama Tuhan Yesus dan Bapa menang atas pengaruh hawa nafsu duniawi dan semua yang menghalangi kita beribadah dan melayani Tuhan. Nah itu loh. Jadi menang atas pengaruh hawa nafsu duniawi. Apa hawa nafsu duniawi? Ya ambisimu. Wong kamu pengen dapat mobil, rumah, pengen sekolah anakmu luar negeri. Ngoyo toh kamu, kerja sampai mati-matian toh, ibadah mbok tinggal. Supaya apa? Supaya dapat itu toh. Padahal ada banyak sekolah, ada banyak. Nggak pakai mobil ya nggak apa-apa. Lihat saudara. Bentar Pak, ini masih belum punya rumah Pak, saya tak kerja mati-matian. Terus mati sampean, saya bilang. Kerja mati-matian kan gampang cepet mati itu orang, lihat. Sing santai, guyang-guyu pelayanan itu panjang umur. Amin. Haleluya, hidup damai sejahtera. Salamu, Pak listrik saya tidak bisa bayar, ya salamu. Loh, Pak ini tidak bisa makan anakmu piro limo, ya salamu anakmu limo. Terus Maria. Pak ini mau sekolah anak saya tidak bisa, tidak bayar uang sekolah, ya salamu. Semua salamu, gak ada salahnya Tuhan dan tidak ada salahnya dunia. Bahkan salahnya setan itu tidak ada. Kamu yang soro, kamu tahu orang tuamu gak bisa nguliain kamu, kenapa paksa? Kan begitu aja kok repot. Loh kalau punya uang monggo silakan sekolah luar negeri, tapi jangan ngerampok, uangmu jangan korupsi. Sekolah luar negeri, sekolah perguruan tinggi yang bagus-bagus, tapi kamu nipu orang, korupsi. Kamu jegal orang, gila nih. Haleluya. Mending kita hidup biasa, sekolah biasa, di negeri ora popo. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh dunia ini, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Ora popo, rapopo. Rapopo, ngomong rapopo. Ora usah dibanding-banding ke. Yang terakhir. Yang ketiga, jadi yang pertama menang atas semua yang masuk neraka tidak mendoakan Roh Kudus. Dua, menang atas pengaruh dunia yang menghalangi orang beribadah dan melayani. Karena dari zaman Musa dilepaskan bangsa Israel dari Mesir gara-gara untuk ibadah. Jadi orang tidak ibadah nyinggung perasaannya Bapak Elohim enggak? Nyinggung. Dan termasuk orang yang menahan saudara beribadah, kualat gitu loh. Orang berani nahan saudara ibadah, kualat dia. Karena Bapak Elohim marah, kasih 10 tulah. Gara-gara untuk Israel beribadah gitu loh. Mujizat dinyatakan supaya saudara beribadah gitu aja. Ujung-ujungnya ibadah. Makanya sebelum saudara mengalami kegentingan hidupmu, udah ndak usah ngoyo. Kalau saudara lihat ini semua hidupku ndak bener Pak, tinggalkan, ganti haluan. Ndak usah takut, saya ini paling sering putar haluan saya. Gampang kok, keputusan ada di tangan kita kok. Amin. Ngapain susah-susah? Saya diajar Roh Kudus, kenapa hidupmu tergantung kata orang. Kenapa hidupmu tergantung oleh kata keluarga? Kenapa hidupmu tergantung oleh kata yang ada di dunia ini? Jangan hidup di kampung, kampung itu kamu gini. Ngapain? Hanya membelani kata orang, kita ini nyusahkan diri. Sejak itu saudara, saya pakai ilmu yang namanya EGP. Udah emang gue pikirin, udah saya pakai sampai hari ini. Emang gue pikirin, hidup-hidupku kok, aku gak minta makan kamu, aku gak nyusahin kamu. Hidup-hidupku dan keluargaku, biarin kamu ngomong A sampai Z. Yang penting hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga terakhir ya, minggu depan saya lanjutkan. Orang yang menjadikan gereja atau agama sebagai pusat hidup, itu pemenang saudara. Contoh siapa? Pusat hidup itu gini, bukan sambilan. Ibadah, gereja itu menjadi yang utama. Yang lain sambilan. Nah kita lihat saudara-saudara kita di Pulau Bali, datang ke Bali. Hidup mereka pusatnya ibadah. Lihat di semua toko penyembahan. Pakai pakaian dong.
Ketika hari raya ditinggal enggak kerjaan? Tinggal semua. Nyepi, bandara tutup. Enggak berani loh. Gereja aja enggak bisa, enggak boleh. Jadi yang boleh itu hanya yang deket-deket, enggak boleh naik sepeda motor, enggak boleh. Bertahun-tahun mereka taat. Itu mengutamakan ibadah. Orang Kristen mengutamakan apa? Kerjaan. Gantau. Fulus. Lihat ajaran Kristen minta maaf saudara, sudah jomplang. Saudara datang ibadah nyanyinya duit, cok. Tuhan Yesus itu dianggap celengan. Bapak itu dianggap celengan. Datang ibadah ujungnya duit. Rusak, udah. Mereka diambil duitnya, malah tanya aja di Bali ya, berapa uang lo saudara? Jadi mereka mau mengumpulkan untuk dirinya nggak ada, kasih semua. Jadi yang enak jadi sepertinya ya maaf, orang-orang bilang Pak enak yang pimpinnya Pak supaya terima. Tapi mereka taat. Itu orang Kristen yang kayak gitu dijamin duduk sama Tuhan Yesus. Makanya saya kadang kan sulit mau jelaskan gimana. Ya terserah kamu lah. Kalau aku tidak, cukup kok aku. Semua udah diatur, hoki itu sudah ditoto. Kamu itu mau jadi apa sudah tahu Tuhan itu semua. Yang penting you ibadah. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini kami belajar firman-Mu supaya kami mengerti bagaimana kami duduk bersama putra-Mu Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Ampuni Bapa kalau selama ini kami banyak hal yang keliru sehingga membuat kami terlena. Pengajaran ini boleh mengubahkan pikiran hati kami untuk kami lebih sungguh-sungguh mengutamakan agama, mengutamakan ibadah, mengutamakan Tuhan. Dan hidup kami adalah hidup beribadah. Pekerjaan, keluarga, semua kegiatan duniawi itu adalah sambilan yang memperlengkapi kami semua. Sehingga kami boleh hidup berkenan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati umat-Mu semuanya. Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan, terimalah pengurapan hikmat Allah. Terus saudara diberikan pengertian-pengertian yang luar biasa, pewahyuan dari Allah Roh Kudus sehingga saudara mengerti kebenaran-kebenaran dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini pulanglah, terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Sampai berjumpa minggu depan.